Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa man wala haula wala quwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad. Tema kita adalah membincangkan tentang kearifan lokal. Sejatinya, jikalau ini tidak dalam kondisi COVID, maka webinar ini akan kita adakan. Kita tampilkan kearifan lokal khas Kalimantan yang berasal dari Pantura, yaitu Kabupaten Sambas, yaitu kita bersaprahan. Nah, hanya saja karena kondisi seperti ini, cukuplah saya hanya membentangkan kearifan lokal saprahan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan salam ta'zim kepada guru saya, Profesor Dr. Aan Hasanah. Bu Aan Hasanah. Beliau adalah pakar karakter di UIN Bandung. Kemudian salam ta'zim saya juga kepada Profesor Baragustam Sregar. Saya yakin beliau itu adalah telah banyak mewarnai pendidikan karakter di UIN Yogyakarta, sehingga sampai saat ini Pak Arif Sukino juga menginspirasi salah satunya mengadakan webinar dengan tema yang bertajuk eksistensi kearifan lokal dalam membentuk generasi milenial. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menampilkan tentang kearifan lokal saprahan. Berlatar belakang dari bahwa kebudayaan itu menurut para ahli, yaitu Malinowski, mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memuaskan manusia yang berada di masyarakat itu yang mempunyai kearifan lokal. Jadi kalau saprahan itu sebenarnya mereka yang terlibat, mereka itu memuaskan dirinya tentang aktivitas saprahan. Jadi ini pentingnya kenapa kebudayaan itu kita angkat. Kemudian yang kedua, kenapa kita membincangkan tentang kearifan lokal? Bahwa ternyata kearifan lokal itu ujungnya adalah mempunyai tujuan, ada kedamaian di sana, ada kesejahteraan di sana. Jadi dengan kata lain, saya ingin mempromosikan dalam latar belakang ini bahwa saprahan itu ada kedamaian, ada kesejahteraan. Saya ingin mengatakan bahwa ada apa dengan saprahan di Sambas? Ada apa dengan saprahan di Sambas? Nah, ketika saya melakukan penelitian di Sambas itu, bahwa saprahan di Sambas itu baik dari segi unsur dalam arti ketika kita memaknai saprahan itu, yang pertama ada unsur satu baskom yang berisi nasi. Apa maknanya? Itu menunjukkan bahwa di Sambas itu mempercayai bahwa satu sumber, yaitu Allah. Kemudian ada 2 sendok yang mengartikan bahwa sendok itu menunjukkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Jadi tidak ada 3-4 sendok, tapi cukup 2 sendok dalam bersaprahan itu. 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat Allah dan syahadat Rasul. Kemudian ada lauk 5 perkara atau 5 jenis. Itu menunjukkan rukun Islam. Kemudian ada air cuci tangan untuk menunjukkan kebersihan hati. Artinya bahwa dari segi unsur-unsur ini, inilah yang menyebabkan bahwa saprahan harus ini. Yang maksudnya adalah yang seperti tadi. Itu ditinjau dari segi unsur. Sekarang kalau kita lihat dari segi prosesi atau dari segi aplikasi dari saprahan itu sendiri, ternyata saprahan itu membentuk lingkaran. Lingkaran itu menunjukkan 0, dan saprahan itu berangkat dari akar bahasa Arab, yaitu sifun, 0. Jadi orang yang bersaprah itu sebenarnya dia sedang mengenolkan dirinya. Dia sedang menghilangkan sesuatu yang tersekat di dalam hatinya ketika ada satu persoalan. Jadi kalau ada persoalan, gampang saja laksanakan saprahan, maka nol lah masalah tersebut. Kalaupun belum juga, maka sering-seringlah saprahan. Maka sekat-sekat tadi, ada rasa jengkel dan lain semacamnya itu akan hilang. Pantasan saja ada guyonan, dan itu berangkat dari realitas. Orang Sambas itu kalau dia bercerita seperti kayak kelahi, tetapi ketika saprahan senyap, dia bersendagura, bersapa dan lain semacamnya, melakukan interaksi yang sangat luar biasa.
Nah, ada apa dengan saprahan tersebut? Ada nilai apa yang ada dalam saprahan tersebut? Yang pertama adalah saprahan itu mempunyai nilai kekompakan. Orang yang bersaprahan, orang yang kompak. Baik yang datang menghadiri saprahan maupun yang mengundang saprahan. Itu ada kekompakan. Yang kedua, ada nilai sosial. Orang yang bersaprahan itu harus melakukan interaksi. Jadi dalam lingkaran tersebut tidak boleh berdiam diri, tidak boleh tidak berbicara. Nah, ini sepertinya terkesan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kalau lagi makan itu mereka harus diam, fokus kepada makanan. Tetapi di Sambas beda. Ketika dia makan, justru mereka harus berbicara dalam saprahan. Kalau tidak berbicara, ternyata mereka itu dianggap orang yang tidak berinteraksi, orang yang sombong. Yang ketiga, orang yang bersaprahan itu adalah orang yang tidak ego. Tadi dikatakan oleh Profesor Maragustam, inti dari masyarakat generasi milenial itu adalah egosentris. Nah, milenialnya di Sambas, semodern apapun masyarakat Sambas, mereka menggunakan HP dan semacamnya. Ketika dia bersaprahan, egonya hilang. Dia saling membagi. Baik tidak ada monopoli dalam pembicaraan, tidak ada monopoli dalam menyantap makanan, karena dia harus menyantap makanan pakai tangan, tidak pakai sendok. Jadi berbagi dia, saling mencubit makanan, meracik makanan, berbagi sehingga adillah dalam saprahan tersebut. Kemudian yang kelima, ada nilai yaitu komunikasi. Saya katakan tadi, mereka itu modalnya pada saat saprahan itu modalnya bertanya atau menjawab pertanyaan, selesailah persoalan pada saat bersaprahan tersebut. Yang keenam, bahwa ada persoalan etika pada saat saprahan. Yang terakhir adalah saprahan itu mempunyai nilai kehormatan. Nah, ini jelas, ini nilai pentingnya bahwa ada kedamaian di sana. Orang yang bersaprahan itu adalah orang yang menghormati